memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan 1 Korintus 9 ayat 16b berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Marilah kita semua tetap memberitakan Injil. Walaupun kita masih berada dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, kita menyadari bahwa tetap ada seseorang yang dapat kita jangkau setiap hari dengan kasih Tuhan. Selalu saja ada orang yang kesepian, yang merasa sendirian, yang merasa sedih, bahkan merasa putus asa. Di sekeliling kita selalu saja ada orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan memang hanya kasih Tuhan Yesus yang dapat mengobati kesedihan, keputusasaan, kesepian, dan semua persoalan manusia ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita sejati, ada jawaban, ada penghiburan, dan ada kekuatan. Kiranya kita mau menjadi tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Tuhan Yesuslah jalan menuju Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 6 menuliskan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Namun kesulitan hidup, persoalan yang kita hadapi, juga penderitaan yang sedang dialami, dapat membuat kita lupa untuk memberitakan Injil. Janganlah sampai demikian terjadi. Ingatlah teladan Paulus yang mengalami banyak penderitaan, namun ia tetap memberitakan Injil. Ia tidak pernah menyerah. Dalam Filipi 1 ayat 12, Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Ketika Paulus berkata, "Apa yang terjadi atasku," maksudnya adalah penderitaan yang dia alami saat itu, di mana ia sedang berada di dalam penjara. Tidak ada kepastian kapan ia akan keluar. Pada waktu itu ia dipenjara di bawah kekuasaan kerajaan Roma, dan tentara Romawi terkenal sebagai orang-orang yang sangat kejam. Mungkin kita tidak akan mengalami penderitaan seperti Paulus yang dipenjarakan, namun semua kita pasti mengalami suatu penderitaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda dan juga dalam kadar yang berbeda. Biarlah apa yang dialami Paulus dapat meneguhkan hati kita pada masa sekarang ini. Paulus tentunya tidak pernah berharap bahwa ia akan dipenjarakan. Ia justru berharap ia dapat bebas melayani. Tetapi ternyata penderitaan datang menimpanya. Semua kita juga tidak pernah berharap akan mengalami penderitaan, namun kesulitan hidup, bencana, atau penderitaan dapat terjadi kapan saja pada setiap manusia. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Filipi 1 ayat 12 tadi, biarlah kita juga kiranya memiliki perspektif yang sama dengan Paulus, yakni bahwa apa yang telah terjadi kepada kita, termasuk semua penderitaan kita, di tangan Tuhan. Semuanya itu dapat menjadi jalan untuk pemberitaan Injil. Jadi penderitaan yang kita alami bukan hanya dapat mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain, melainkan juga dapat menyebabkan kemajuan Injil.
Dahulu suatu ketika Bapak Munte dirawat di rumah sakit di Jakarta. Selama ia masih cukup kuat untuk berjalan, ia berkeliling rumah sakit tersebut dan memberitakan Injil kepada pasien lain yang mau menerima firman Tuhan. Dan bahkan kemudian mendoakan orang sakit yang lain yang sedang dirawat di sana. Dan di antara mereka yang didoakan itu, banyak yang mengalami kuasa Tuhan. Mereka menerima kedamaian dan mengalami pemulihan yang cepat sehingga mereka sembuh. Bahkan ada yang lebih dahulu pulang dari rumah sakit itu. Penderitaan penyakit yang dialami Bapak Munte yang mengharuskannya berada di rumah sakit justru menjadi jalan untuk pemberitaan Injil kepada orang lain yang berada di rumah sakit itu, yang mungkin tidak akan pernah ia jumpai jika ia tidak harus dirawat di sana. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, di dalam masalah dan penderitaan yang kita alami, hal itu dapat membuka jalan bagi pemberitaan Injil, bila saja kita mau sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus. Misalnya pada suatu hari ban mobil kita kempes karena bocor. Hal ini tentunya di luar dugaan kita, dan kita harus memperbaikinya agar mobil kita dapat digunakan kembali. Penderitaan ringan yang kita alami, di mana kita harus pergi ke bengkel, bisa saja menjadi kesempatan baik, di mana kita bertemu dengan karyawan atau montir di sana yang sedang mengalami persoalan pribadi. Lalu dengan pimpinan Tuhan, kita dapat menjalin komunikasi dengannya dan memberitakan Injil kepadanya, bahkan kemudian mendoakannya. Bila kita memiliki hati untuk memberitakan Injil, maka kita memiliki sudut pandang yang berbeda untuk semua kesulitan atau penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu penderitaan ringan maupun penderitaan berat, kita melihatnya sebagai jalan untuk pemberitaan Injil. Kita akan tetap memberitakan Injil walau apapun yang sedang kita alami. Dalam Filipi 1 ayat 12 tadi, kita sudah membaca bahwa Paulus berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Pada ayat selanjutnya, yakni Filipi 1 ayat 13 dituliskan, "Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Jadi jika bukan karena dipenjarakan, Paulus mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan bagi seluruh istana. Tentunya yang termasuk di dalamnya adalah para penjaga atau tentara Romawi yang bergiliran menjaga Paulus. Lalu semua orang lain yang ditulis Paulus dalam ayat 13, mungkin saja yang dimaksudkan Paulus adalah kepada keluarga kerajaan yang ada di istana, yang tidak akan pernah dapat dijumpai Paulus seandainya saja ia tidak menjadi tawanan atau dipenjarakan. Dalam Filipi 4 ayat 22 dituliskan, "Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar." Hal ini berarti pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus telah memberikan buah, di mana ada orang-orang yang menjadi percaya dalam istana Kaisar. Dan itulah sebabnya mereka ikut memberi salam kepada jemaat Tuhan di Filipi. Betapa luar biasanya cara Tuhan bekerja. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi anak-anak Tuhan yang percaya penuh kepada Tuhan. Dalam penderitaan sekalipun, kita tetap dapat memberitakan Injil seperti teladan Paulus ini. Paulus tentunya tidak pernah berencana agar ia menderita dan menjadi tawanan ataupun dipenjarakan. Namun Tuhan memegang kendali pada saat kita di dalam penjara ataupun pada saat kita menjadi tawanan. Tuhan mempunyai rencana
agar kita anak-anaknya selalu melihat penderitaan bukan sebagai halangan dalam memberitakan Injil, melainkan sebagai jalan atau kesempatan untuk memberitakan Injil. Selain itu, kerap kali pada saat kita mengalami suatu penderitaan yang berat, maka orang-orang yang melihatnya akan berpikir bahwa kita tidak akan sanggup mengatasinya. Mereka berpikir kita pasti akan hancur. Namun kemudian ternyata kita tetap dipelihara Tuhan. Juga kita tetap mengasihi dan tetap melayani Tuhan. Bahkan semakin menyala-nyala dalam memberitakan Injil. Maka hal itu akan meneguhkan mereka, sehingga mereka juga ikut menyala-nyala memberitakan Injil. Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi kebanyakan saudara, yakni anak-anak Tuhan lainnya, bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan karena melihat penderitaan Paulus di dalam penjara. Memang tidak dituliskan semua orang, tetapi kebanyakan saudara. Dan tentunya hal itu sudah sangat baik, sebab menunjukkan kebanyakan orang menerima pengaruh yang baik dari penderitaan Paulus. Jadi Tuhan dapat memakai penderitaan kita, bukan saja agar kita memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung, yakni melalui banyak orang lain yang melihat keteguhan hati kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan mereka mau mengikuti teladan hidup kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dengan kata lain, apapun keadaan kita, kita dapat tetap memberitakan Injil, baik secara langsung dengan perkataan kita, ataupun secara tidak langsung, yakni melalui teladan hidup kita. Kerap kali ketika seseorang telah melewati berbagai penderitaan dan mereka tetap mengasihi Tuhan, bahkan menyala-nyala memberitakan Injil, itu dapat menggerakkan orang lain juga untuk memberitakan Injil. Banyak orang mengatakan bahwa mereka semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan melayani Tuhan setelah mereka mendengarkan kesaksian dari Nick Vujicic. Ia tidak menyerah memberitakan Injil sampai kepada saat ini, walau ia hidup dengan keadaan tubuhnya yang sangat terbatas. Tetapi penderitaannya justru menjadi kesaksiannya. Ada orang yang bersaksi bahwa tadinya ia ingin mengakhiri hidupnya karena dipenuhi keputusasaan. Ia kemudian membatalkan niatnya tersebut karena ia menyadari penderitaan yang dialaminya tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan semua penderitaan, kesulitan, dan kesedihan yang telah dialami oleh Nick Vujicic. Namun memang kita harus mengingat bahwa dalam pemberitaan Injil sekalipun tetap ada anak-anak Tuhan yang melakukannya dengan motif yang tidak murni. Jangan biarkan hal seperti itu mengganggu kita, tetapi biarlah kita tetap bersuka cita sepanjang Injil diberitakan. Dan memang inilah teladan yang ditunjukkan oleh Paulus. Paulus mengerti bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pada suatu waktu, sesama pelayan Tuhan sekalipun dapat memberitakan Injil dengan maksud palsu, dengan kedengkian atau iri hati, bahkan dengan perselisihan. Inilah yang terjadi di masa Paulus. Mungkin saja pada waktu itu mereka berpikir, selama Paulus masih bebas melayani, aku tidak akan bisa naik untuk mengatasinya. Semua orang akan selalu melihatnya sebagai yang paling hebat dan yang paling perlu didengar. Sekarang Paulus dipenjarakan. Ia tidak bisa lagi bebas melayani.
atau pergi seperti dulu lagi. Inilah kesempatan bagiku untuk bersinar. Sekarang orang akan melihat kehebatanku, orang akan mengenalku, orang akan mengakui pelayananku. Dan mereka bermaksud agar Paulus bertambah sedih dan bertambah berat bebannya di penjara. Namun walaupun mereka berpikir dan berbuat seperti itu, Paulus tetap tidak terganggu. Paulus tentunya percaya bahwa mereka semua adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa untuk memelihara, membentuk, dan mengajari mereka. Dari hati Paulus, ia bersuka cita. Injil terus diberitakan, walau dengan maksud apapun. Yang terpenting bagi Paulus adalah firman Tuhan terus dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Marilah kita membaca Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Biarlah mulai saat ini yang terpenting bagi kita adalah Injil terus diberitakan. Yang terpenting bagi kita ialah Tuhan Yesus sebagai juru selamat terus diberitakan, dan jiwa-jiwa diselamatkan dari hukuman kekal. Dan kita akan tetap bersuka cita karena itu. Janganlah lagi mau bersedih bila di saat kita menderita karena melayani Tuhan, kita melihat sesama anak Tuhan lainnya tidak peduli, bahkan justru memanfaatkan kesempatan itu agar mereka naik bersinar seperti yang dialami oleh Paulus. Janganlah pula heran dan kecewa bila kita melihat ada kepalsuan di dalam pelayanan, sebab hal itu memang sudah ada sejak dahulu. Paulus telah menuliskannya untuk mempersiapkan kita semua pada zaman sekarang ini. Marilah kita memilih untuk bersuka cita bahwa Injil tetap diberitakan. Ingatlah untuk selalu menyerahkan semua hal ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah hakim, jadi janganlah kita menjadi hakim bagi sesama kita. Namun untuk diri kita sendiri, biarlah kita selalu memberitakan Injil dengan motif yang benar, dengan tulus hati dan ikhlas, dengan didasari kasih, dan dengan maksud yang baik dan yang jujur, seperti teladan Paulus. Amin. Bahwasanya penderitaan dapat menjadi jalan untuk pemberitaan Injil juga dinyatakan dengan jelas dalam penderitaan Paulus saat ia di penjara. Sebab dalam penjara itulah ia menulis banyak surat kiriman kepada jemaat Tuhan pada masa itu, yang akhirnya surat-surat tersebut menjadi berbagai kitab dalam perjanjian baru. Begitu dahsyatnya ayat-ayat firman yang dituliskan Paulus dari dalam penjara, yang terus dipakai sebagai pemberitaan Injil sampai pada zaman sekarang ini. Setan bermaksud menghentikan Paulus dengan memenjarakannya, namun justru dari dalam penjara Paulus tidak dapat dihentikan untuk terus menulis firman Tuhan. Jadi janganlah pernah menyerah untuk memberitakan Injil, termasuk di saat berbagai penderitaan datang menimpa kita. Berdoalah supaya Tuhan menyatakan kepada kita agar di saat yang tepat semua penderitaan itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Tuhan
Dan kita dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan dalam semua prosesnya, ingatlah selalu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin dan menyanggupkan kita, serta menghibur kita dari hari ke hari. Marilah kita tetap memberitakan Injil di dalam segala keadaan. Amin dan amin.